merupakan program kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi Informasi dan Edukasi. Nah, di program akurasi ini kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan mendalam dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para datiners atau juga sobat bi yang mungkin tertarik dengan data keluarga. Nah, datiners akan bisa mendapatkan informasi yang akurat, terkini, solusi, tips dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan nih yang mungkin dihadapi di lapangan. Nah, hari ini mungkin kita akan lebih banyak sesi tanya jawab dan mungkin akan ada tutorial-tutorial lebih spesifik, mungkin lebih ke konsultasi begitu ya. Jadi kalau dibilang akurasi ajang konsultasi dan supervisi. Nah, hari ini kita akan berkonsultasi dengan para ahli, para prakom-prakom. Boleh kita sapa dulu, hari ini sudah ada hadir di studio, ada Mas Adnan dan juga Mbak Indira. Halo, selamat siang. Siang, Mbak Husnul. Selamat siang. Mbak Indira, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, kalem banget ya. Suaranya Luar biasa, saya jadi ingin ikut jadi kalem gitu kalau sama Mbak Indira. Oke, gimana kabar hari ini Mas Adnan, Mbak Indira? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. baik. Mbak Husnul gimana kabarnya, Mbak Husnul? Alhamdulillah, luar biasa. Gitu. Jadi harus bersemangat gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal LCMIL ya. Ini dengar-dengar kemarin baru ada sosialisasi modul baru ya. Jadi spill sedikit, LCMIL ini ceritanya agak cukup panjang ya. Sebelum-sebelumnya ada beberapa kali versi terkait aplikasinya. Kemudian akhirnya diadopsi bersama Ibu Siga begitu. Jadi anaknya SIGA masuk ke dalam SIGA begitu. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Kemarin sudah sempat ada sosialisasi juga ya terkait model yang baru ya. Oke, jadi Sobat Bi jangan kemana-mana, kita tetap di akurasi, nanti kita akan diskusi terkait modul terbaru yaitu terkait Bumil di LCMIL. Nah, bagi Sobat Bi yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau request lagu boleh, mau kirim salam buat Mbak Indira boleh, nanti silakan langsung melalui WhatsApp di nomor 081 287 704 833. Jangan kemana-mana, tetap di akurasi. Fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, masih di akurasi. Selamat bergabung bagi teman-teman Datina, Sobat Bi semua yang mungkin sudah join di Zoom atau yang mendengarkan Bi Radio sambil masih lanjut nih kejar-kejar target pekerjaan sudah mulai di akhir bulan. Kita sambil ngobrol-ngobrol soal modul terbaru yang ada di LCMIL nih bersama Mas Adnan dan juga Mbak Indira siang hari ini. Boleh dong diceritakan atau mungkin kita sedikit kilas balik dulu ya. Boleh nih diperkenalkan sedikit lagi sebetulnya LCMIL itu apa sih gitu. Boleh, siapa yang mau cerita nih? Boleh, Mas baik. Atan, oke silahkan. Halo Sobat Bi, selamat pagi. Pagi. Baik, seperti yang kita ketahui ya mungkin ini hanya refreshing aja bahwa aplikasi LCMIL itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi nanti sasaran yang berisiko stunting. Nah ini sasarannya itu terdiri mulai dari catin, ibu hamil, pasca persalinan, dan terakhir itu adalah baduta. Nah seperti kita ketahui bahwa LCMIL itu sudah beberapa kali berubah ya dari versi pertama yang hanya ada catin, yang keduanya versi keduanya ada dari mulai catin sampai baduta hanya berubah di platformnya. Yang ketiga ini kita sudah lengkap ya, dan saat ini TPK maupun catin mandiri menggunakan di aplikasi di Play Store seperti itu, Mbak Husnul. Berarti kalau ini ada secara umum ada dua ya, berarti yang bisa diakses oleh TPK dan juga catin secara mandiri. Ya, betul. Ini untuk yang catin. Ya. Ya, kalau untuk yang terbaru, ini yang kemarin baru muncul ini, yang Bumil. Apakah seperti itu juga? Sama. Ya, jadi kalau versi ketiga ini kita sebutnya versi ketiga ya, Fitri ya, Fitri. Baik
Catin Mandiri maupun TPK itu menggunakan aplikasi yang sama, versinya yang versi ketiga. Jadi ketika nanti Catin Mandiri login, dia akan menggunakan username, email biasanya kalau untuk yang Catin Mandiri, dan passwordnya itu dibuat ketika melakukan registrasi. Sedangkan yang TPK ini dia menggunakan ID TPK yang sudah ada di aplikasi Siga. Kita sebutnya di K0 ya, K0 TPK. Nah, di situ sudah ada ID yang digunakan untuk login ke aplikasi LCMIL versi ketiga. Seperti itu Mbak Husnul. Oke, berarti mungkin bisa dijelaskan lagi terkait tadi ada user-user. Jadi sebetulnya kalau misalkan mau mengakses ke LC Meal, ini runtutannya nih harus bagaimana? Harus mulai dari mana? Baik, untuk yang Catin Mandiri dia hanya cukup ke Play Store, nanti di situ kita search ya by LCMIL V3. Nah, nanti ketika sudah muncul LCMIL V3 tinggal di-download dan dilakukan install. Setelah itu yang Catin Mandiri akan, kalau dia memang belum terdaftar, ada tombol klik daftar di situ, lengkapi data dirinya mulai dari alamat ya, terus nanti domisilinya, nanti alamat emailnya apa, nanti diminta juga untuk membuat passwordnya. Nah, itu digunakan untuk login ke aplikasi LCMIL. Sedangkan yang untuk yang TPK, nah ini mereka harus didaftarkan oleh setidaknya oleh admin kecamatan. Admin kecamatan, Ya, betul. admin Siga. Admin Siga. Nah, ini mungkin di beberapa kecamatan itu kan ada bisa PLKB maupun PKB atau juga orang yang berfungsi sebagai admin di tingkat kecamatan. Seperti itu, ketika dia sudah dibuatkan K0 TPK-nya, nah nanti jangan lupa untuk dibuatkan wilayah penugasan TPK-nya ya. Nah, itu bisa kalau dia satu kelurahan atau desa hanya satu TPK, cukup tingkat wilayah penugasannya itu dipilih desa atau kelurahan. Tetapi jika lebih dari satu TPK di dalam satu desa tersebut, dibuatnya bisa berdasarkan RW maupun nanti RT, disesuaikan dengan jumlah TPK dan wilayah penugasan yang sudah dibuatkan dalam surat tugas ya, biasanya atas surat keputusan atau apa seperti itu, Mbak Husnul. Oke, berarti harus didaftarkan dulu di Siga melalui K0. Ya, Nanti di situ dia punya nomor ID iya, yang nomor akan digunakan untuk eh, login ke login aplikasi TPK tadi, begitu. LCMIL ya. Kasih Mil yang versi untuk TPK. Oke. Nah, mungkin Mbak Indira boleh diceritakan dong sedikit terkait K0. K0-nya si TPK ini itu apa sih gitu sehingga dia harus didaftarkan menggunakan K0 ini, mungkin ada informasi apa saja yang di situ, kenapa K0 ini menjadi penting harus dilakukan terlebih dahulu gitu, mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau untuk kanal TPK sendiri ini kan digunakan untuk mendaftarkan tim pendamping keluarga ya di dalam aplikasi Siga. Nah, kenapa kita pada akhirnya menggunakan kanal TPK untuk login ke dalam aplikasi LCMIL ya, karena kita mengikuti konsep dari Verval KRS. Verval KRS kan kita menggunakan kanal TPK sebagai Iya, betul. alat untuk login ya. Jadi kita, karena kita sekarang sistemnya sudah saling terintegrasi antara Verval, Siga dan juga RCMIL, maka kita memutuskan untuk menggunakan kanal ini sebagai login dari si tim pendamping keluarga. Jadi biar mereka tuh sebenarnya nggak bingung gitu, karena pada akhirnya nanti untuk mendaftarkan ibu hamil, kan kita kan membahas ibu hamil ya Mbak ya. Untuk mendaftarkan ibu hamil sendiri ini nanti kita akan integrasi dengan Verval. Jadi untuk ditambahkan ke dalam aplikasi LCMIL, si Bumil ini harus ditambahin dulu nih Mbak di dalam Verval. Di dalam Verval. Ya, jadi supaya loginnya itu nggak banyak ya. Jadi kita menggunakan K0. Dari K0 ini kan seperti yang sudah kita tahu ya, dia itu ada nomor register, kemudian ada juga nomor dari nomor hasil surat keputusan dari SK SK TPK-nya begitu. surat SK TPK dan juga daftar anggota TPK gitu. Nah, untuk perubahan TPK sendiri ini kan ya sering terjadi kan ya di Ya, nah gimana Siga. tuh kalau misalkan ada pergantian anggota TPK begitu? Kalau untuk pergantian ini mungkin tergantung ya Mbak ya. Kalau misalkan dia itu berganti SK-nya,
Nah, itu otomatis nomor tim yang lama harus dihapuskan di dalam Oke, berarti K0. langsung bisa diedit ya di K0-nya Kalau begitu. nomor SK-nya sama, mungkin bisa diedit anggotanya ya. Oke. Kalau misalkan dia punya SK baru, kan otomatis dia harus membuat baru gitu. Atau mungkin bisa diedit juga kalau cuman nomor SK-nya aja gitu ya. Bisa semuanya kalau semuanya berubah bisa dinonaktifkan dan Oke, dibuat. kalau semuanya berubah, berarti K0-nya bisa dinonaktifkan lalu buat K0 baru. Iya. Gitu. Siapa yang bisa melakukan aktif nonaktifkan ini? Admin kecamatan. Admin, oh tetap berarti lewat admin ya. Iya, betul. Tuh, oke, berarti bagi Sobat Bi atau mungkin teman-teman Datiners di lapangan yang terkait TPK ini, untuk bisa mengakses kepada LC Mil, maka dia harus didaftarkan dulu melalui formulir K0 di Siganya. Nah, jika ada perubahan, bisa dilakukan edit, jika mungkin dia SK-nya masih sama begitu, mungkin ada perubahan atau pergantian anggota atau anggota timnya. Nah, kalau misalkan mungkin perubahannya nih banyak, nah itu bisa dinonaktifkan lalu dibuatkan K0 yang baru begitu. Oke. Kemudian sebelum mungkin lebih lanjut, kemarin kan sempat ada sosialisasi nih terkait modul baru yang terkait Bumil. Jadi yang Catin sudah lebih dulu ya, lebih awal. Oke. Nanti boleh kali ya teman-teman Sobat Bi ataupun Datiners kalau masih ada sedikit pertanyaan terkait Catin, mungkin kalau mau ada ditanyakan boleh nanti bisa langsung lewat Zoom atau mungkin ke WhatsApp. Sebelum nanti mungkin lanjut untuk yang di Bumil. Nah, ini kira-kira mulai kapan bisa dipakai untuk yang modul yang Bumil ini? Kalau untuk yang Bumil sendiri sih sebenarnya kita sudah launching ya Mbak ya. Sudah ada di Play Store, sudah bisa di-download dan mungkin sekarang kita lagi tahap uji coba nih Mbak. Sedang uji coba. Iya betul, jadi mungkin teman-teman di lapangan yang ingin coba input bagaimana sih aplikasi Bumil ini, boleh di-download aplikasinya di Play Store, kemudian coba-coba untuk melakukan input dan pendampingan dan lain sebagainya. Nah tapi kita nanti akan ada cleansing data Mbak. Cleansing data itu kita lakukan di hari Jumat, jadi mungkin data-data yang sekarang bisa diinput tuh mungkin data-data dummy ya. Data dummy. Kalau data-data yang realnya mungkin nanti setelah hari Jumat, karena hari Jumat kita akan cleansing. Jadi jangan kaget ya nanti kalau misalkan tiba-tiba data ibu hamilnya hilang gitu. Oke, berarti kemarin setelah sosialisasi di minggu ini adalah periode untuk uji coba begitu ya. Jadi silakan mungkin teman-teman Sobat Bi dan juga Datiners langsung nih coba-cobain, nanti barangkali ada sesuatu yang mungkin masih belum sesuai atau mungkin masih bingung, nanti bisa menjadi feedback untuk teman-teman tim aplikasi ACMail gitu. Oke, mungkin nanti setelah ini boleh dong dibagi tutorial bagaimana sih kita bisa menggunakan si aplikasi untuk yang Bumil ini. Tapi kita break dulu sebentar Sobat Bi, jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Fingers down my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Masih di Akurasi Sobat Bi dan teman-teman Datiner semua. Sebentar lagi Mbak Indira akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk mengakses LC Mil, modul terbaru yang terkait Bumil. Nah, nanti di sesi terakhir kita akan tanya jawab. Sobat Bi bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp atau juga secara langsung bagi yang join di Zoom, boleh di chat atau nanti kita bisa langsung secara live untuk bertanyanya. Bagi yang ingin bertanya melalui WhatsApp bisa langsung ke nomor 081 287 704 833. Oke, setelah ini Mbak Indira gimana? Sudah siap? Insya Allah. Oke, kita coba simak bersama Sobat Bi. Jadi mungkin teman-teman yang join di Zoom bisa langsung melihat untuk tutorialnya. Bagi Sobat Bi yang mungkin sekarang mendengarkan masih sambil melakukan pekerjaan yang lain, jangan sedih. Besok akan kita upload di YouTube untuk tutorialnya gitu ya. Jadi bisa langsung dicoba-coba sebelum nanti di hari Jumat akan di cleansing untuk datanya begitu. Oke, siap, silakan Mbak Indira.
Iya, terima kasih Mbak Husnul. Oke, mungkin untuk mengakses aplikasi LC Meal, ini kita pertama-tama download dulu di Play Store, kemudian untuk tim pendamping keluarganya bisa login ke dalam aplikasi menggunakan ID TPK yang sudah didaftarkan di Kanol aplikasi Siga. Nah, untuk aplikasi LC Meal ini kita ada beberapa fitur. Nah, ini yang pertama untuk Bumil, kita punya fitur untuk dashboard. Nah, dashboard ini mungkin dashboard sederhana aja ya untuk TPK. Nah, ini isinya ada Bumil yang terdata, progres Bumil, dan Bumil yang berisi ke 4T. Nah, 4T itu adalah terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan juga terlalu banyak. Kemudian kita punya subfitur lagi untuk di aplikasi Bumil, itu ada data Bumil, data sasaran, dan juga data pindahan. Nah, data Bumil ini ada data yang didampingi oleh tim pendamping keluarga. Untuk data sasaran ini adalah ibu hamil yang ada pada rekapitulasi data keluarga. Nah, ini di rentan usia 15 tahun ke atas, kemudian dia di rekapitulasi itu berstatus kepala keluarga dan juga istri. Nah, kalau dia ibu hamil tetapi statusnya anak, nah ini nggak masuk nih ke dalam data sasaran. Nah, itu bagaimana nanti mungkin di verbalnya ya Mbak ya, harus kita tambahkan dulu dia sebagai kakak baru. Nah, kemudian untuk data pindahan, ini berisi tentang data-data yang pindah ke wilayah domisili dari tim pendamping keluarganya itu bertugas. Jadi apabila nanti ada ibu hamil yang dipindahkan oleh tim pendamping keluarga lain ke dalam wilayah domisili tim pendamping keluarga yang bertugas, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, ini nanti akan perlu approval dari tim pendamping keluarga yang bertugas. Nah, untuk menambahkan data ibu hamil, kita perlu klik data sasaran, kemudian kita pilih di data sasaran tersebut ibu hamil yang ingin didampingi. Nah, untuk isiannya ini ada apa saja? Untuk isian itu ada biodata. Nah, untuk biodata ini kita hanya cukup memasukkan nomor handphone karena nama dan NIK itu sudah otomatis terisi dari data rekapitulasi data keluarga. Kemudian ada alamat domisili dari sasaran juga perlu kita isi. Kemudian tanggal kunjungan. Nah, tanggal kunjungan ini harus lebih kecil dari hari ini dan juga dapat diinputkan secara backdate sampai dengan Januari tahun 2024. Jadi yang melakukan kunjungan hari ini dan bisa dan diinputkan ke dalam aplikasi LC Meal mungkin 2 atau 3 hari lagi karena mungkin aplikasinya down atau lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Tanggal inputannya bisa kita backdate. Kemudian ada juga form kesehatan. Nah, ini yang pertama ada jumlah anak kandung. Mungkin ini untuk mengukur 4T, ya, jumlah anak kandung, tanggal lahir anak terakhir, dan juga ada form untuk usia kehamilan. Berapa sih usia kehamilan dari ibu hamilnya ini, sekarang kandungannya berapa minggu ya, satuannya itu dalam minggu. Kemudian ada form untuk berat badan, tinggi badan, dan juga berat badan saat ini. Nah, untuk berat badan itu kita masukkan berat badan ibu hamil sebelum hamil atau pada trimester pertama, dan tinggi badan dari ibu hamil. Untuk indeks massa tubuh nanti mengikuti sesuai dengan inputan dari berat badan dan juga IMT. Nah, untuk berat badan saat ini juga diinputkan untuk menghitung berapa sih total kenaikan dari berat badan ibu hamil dari dia sebelum sampai dengan saat pendampingan ini berapa, apakah nanti akan ada semacam interpretasi apakah kenaikan berat badannya itu ideal atau tidak.
Kemudian juga ada riwayat penyakit. Nah, di sini untuk riwayat penyakit tuh bisa dipilih lebih dari satu, tapi kalau misalkan ibunya tidak mempunyai riwayat penyakit apapun, bisa dipilih tidak ada. Mbak Indira. Ya. Sebelum lebih lanjut, tadi kan ada input data-data ya terkait berat badan dan lain sebagainya. Itu data-data yang diinput tuh data-data dari mana sih? Itu data-data yang kita kumpulkan dari pengampu ibu hamilnya, itu dari Direktorat Kesehatan Reproduksi dan mengacu pada buku KIA. Yang menginput kan TPK. Nah, data yang diinput ini itu sumbernya dari mana? Apakah bumilnya dia melakukan pengukuran Oh, iya. mandiri atau dia dari mana gitu? Biasanya kan ibu hamil ini harus diperiksa kesehatannya secara rutin ya Mbak ya. Nah itu dari situ datanya, dari hasil pemeriksaan kesehatan dari ibu hamil, dari ANC-nya. Oke, dari ANC ya. Iya, Berarti si TPK ini nanti dia mendampingi si bumil memastikan bahwa dia melakukan pemeriksaan kesehatan atau betul. ANC, kemudian hasilnya diinputkan ke dalam LC LCMIL. Mil, Oke, ya. baik, Mungkin- boleh. Boleh lanjut. Oke. Nah ini juga ada indikator untuk hemoglobin. Oke, ini dari hasil pemeriksaan kesehatan juga ya. Betul berarti. sekali. Jadi untuk aplikasi LCMIL ini baik catin maupun ibu hamil, syarat pertamanya itu mereka sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dulu Mbak, baru bisa diinputkan di dalam aplikasi Oke, LCMIL. berarti tidak boleh gitu. pengukuran mandiri ya. Iya betul. Untuk kadar hemoglobin ini maksimal ada di angka 30 ya. Validasinya ya berarti Validasinya, betul. maksimal 30. 30. Oke. Nah, untuk lila ini juga salah satu indikator ibu hamil. Nah, untuk validasi di lila ini kita ada di angka 99, jadi nggak bisa lebih dari 99. 99 cm. Iya, Ya, itu lumayan lumayan sih. sih. Kalau lebih dari 99 berarti kayak lingkar lengannya 1 1 meter. 100. Ya 1 meter 1 100 meter, ya. Nggak mungkin. Agak serem juga ya. Iya betul. Oke, jadi 99. Nah untuk ini ada ini baru nih Mbak, ada fitur baru juga dari aplikasi LCMIL ya. Sebelumnya kita nggak mencangkup untuk kehamilan kembar ya, tapi berdasarkan review mungkin dari lapangan dan lain sebagainya, kita ada cangkupan untuk kehamilan kembar. Jadi di sini bisa diinput apakah ibunya itu mengandung anak kembar atau tidak, dan untuk anak kembar ini maksimal diinput di angka 5. Jadi bisa sampai 5 Kembar bayi. Oke. Kembar 5 begitu Kembar ya. 5. Nah, ini keterpaparan rokok sih, keterpaparan rokok dari ibu hamil. Oke, terus ada informasi apa lagi Ah, yang harus diinput? Sumber air minum utama. Nah, ini sumber air minum utama dia diambil dari rekapitulasi data keluarga ya, mungkin dari hasil PK. Tapi kalau nanti mungkin ada terjadi perubahan, nah ini bisa diinput ke dalam aplikasi LCMIL dan nanti akan mengupdate juga di rekapitulasi data keluarganya. Oke. Ini sepertinya sama dari Verval ya, inputan di Verval. Iya betul, Ya, berarti nanti bisa diupdate juga melalui LCMIL. iya betul. Oke, boleh lanjut lagi. Ini ada fasilitas tempat buang air besar. Lalu ada Ini adalah Pendampingan. form pendampingannya. Jadi kan kalau TPK itu kan tugas generalnya itu ada 3 ya. Ada KIE, kemudian ada fasilitasi bantuan sosial dan fasilitasi pelayanan rujukan. Nah ini form-form ini diisikan oleh tim pendamping keluarga, apa sih yang dia lakukan, maksudnya pendampingan apa yang sudah dia berikan kepada sasaran, baik dari KIE, kemudian ini ada mungkin tambahan tablet tambah darah ya untuk memastikan apakah ibu hamil tersebut sudah mendapatkan dan juga sudah meminum tablet tambah darahnya. pastikan sampai diminum ya, nggak Iya hanya betul, diberikan nggak hanya saja. didapat. Nah ini kemarin ada pertanyaan nih Mbak Husnul, tablet tambah darah ini harus yang difasilitasi sama tim pendamping keluarganya atau yang bisa dia beli sendiri juga kan, bisa dia gimana tuh? belinya itu. Nah untuk ini
Yang penting dia minum sebenarnya. Dari manapun Dari sumbernya. manapun sumbernya. Oke, pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah dari Iya, manapun betul. sumbernya. Dari manapun Oke, boleh sumbernya. lanjut lagi, Nah, ini Mbak juga Nia? fasilitasi pelayanan rujukan apabila mungkin ada ibu hamil yang beresiko gitu kan. Nanti kan di dalam aplikasi Alsimil ini mendeteksi resiko di mana ibu hamil ada risiko apa sih ibu hamil ini ya. Nah, itu nanti tim pendamping keluarga akan memberikan fasilitasi pelayanan rujukan Oke. berdasarkan dari resiko apa yang Misal diderita perlu sama pemeriksaan lebih lanjut ya atau mungkin ke betul. fasilitas kesehatan yang lebih lanjut Mm-mm. begitu ya. Mm-mm. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, Ada ini apa lagi? yang terakhir itu tugas TPK ya, itu untuk memfasilitasi bantuan sosial. Jadi apabila si sasaran ini berhak sebenarnya menerima bantuan sosial, nah ini TPK harus memberikan fasilitasi kepada kepada sasaran untuk mendapatkan bantuan sosial Oke, tersebut. bisa diinput jenis lainnya juga ya Iya berarti. betul. Oke. Jika Ini tidak, bisa menambahkan data untuk yang sebelumnya juga mengupdate. Misalkan di Verval kan ada juga nih informasi yang terkait pendampingan, jenis pendampingan. Apakah data-data pendampingan ini juga akan mengupdate ke situ? untuk saat ini mungkin belum Mbak kalau yang Kayak pendampingan. iya, tapi mungkin itu bisa bisa sih sebenarnya kalau yang pendampingan di Verval KRS kan sebenarnya juga dari tim pendamping keluarga ya Iya, sekali. Jadi harusnya pendampingan oleh saling TPK. gitu. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini tanggal kunjungan selanjutnya mungkin untuk remember TPK dan catatan dari tim pendamping keluarganya. Nah, kalau udah nanti bisa di-save datanya. Nah, sebelum itu di sini ada ada review dulu nih, halaman review mungkin bisa dicek kembali oleh tim pendamping keluarga kalau sudah benar-benar betul isiannya bisa disimpan. Nah, nanti datanya akan tertambah di data Bumil sebagai sasaran yang sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga. Oke. Yang kedua itu ada input pendampingan selanjutnya. Nah, pendampingan selanjutnya ini kan biasanya dilakukan TPK kan TPK tidak hanya satu kali kunjungan saja ya. Nah, untuk ibu hamil ini kan disarankan dia itu dilakukan 6 kali kunjungan. 6 kali kunjungan 6 selama kali kunjungan kehamilan. selama kehamilan seharusnya. Nah, ini untuk menginputkan pendampingan selanjutnya. Pilih dulu ibu hamilnya yang mau dilakukan kunjungan dan di bawah tuh ada riwayat kunjungan, bisa diklik tambahnya. Kemudian nanti diisi lagi tanggal kunjungannya, mau dia dilakukan kunjungan di tanggal kunjungan berapa. Nah, untuk validasinya ini tanggal kunjungan yang kedua itu tidak boleh kurang dari tanggal kunjungan yang pertama. Yang sebelumnya ya, kunjungan sebelumnya. Iya betul. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk wilayah tempat tinggal. Nah, ini sebenarnya untuk cut off juga sih salah satu fungsinya. Jadi semisalkan sasarannya itu sudah tidak tinggal di wilayah tim pendamping keluarganya. Nah, itu bisa dipilih yang jawaban nomor 2 dan nomor 3 tidak. Jika nomor 2 dipilih itu artinya dia pindah ke wilayah tertentu. Nah, wilayah tertentu ini artinya tim pendamping keluarganya itu tahu kemana dia pindah. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba pada saat ingin ditemui ternyata ibunya sudah pindah domisili dan tim pendamping keluarganya itu tidak tahu kemana pindahnya, nah ini bisa dipilih pindah tidak teridentifikasi. Oke. Terus ada apa lagi? Isian selanjutnya apakah sama Ya, variabel-variabelnya? Variabelnya sama, nanti tinggal disimpan. Kalau semua sudah berhasil, sudah diisi, nanti akan bertambah kunjungannya jadi kunjungan kedua.
Oke, berarti hanya ada sedikit perbedaannya mungkin karena ada perpindahan atau enggaknya tadi ya, dan mungkin validasi-validasi terkait tanggal-tanggal kunjungan dengan tanggal yang sebelumnya. Iya. Begitu ya. Sebetulnya secara penginputan tidak sulit ya, maksudnya tinggal disesuaikan saja kondisinya seperti apa, kemudian dipilih pada pilihan yang sesuai dari hasil-hasil pemeriksaan ataupun kondisi di keluarga tersebut. Oke, sepertinya sudah mulai ada beberapa pertanyaan dari Sobat Bi dan juga Datinar semua. Tapi sebelum lanjut kita diskusi, tanya jawab dengan Mas Adnan dan juga Mbak Indira. Sobat Bi kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Sobat Bi masih di Akurasi. Sepertinya kita sudah di sesi terakhir ya. Tadi sudah ada tutorial dari Mbak Indira bagaimana cara menggunakan LC Meal untuk modul ibu hamil atau bumil. Nah, silakan nih Sobat Bi dan juga Datiners yang ingin konsultasi atau mungkin bertanya-tanya terkait LC Meal yang di Zoom meeting, mungkin boleh langsung raise hand menyampaikan pertanyaannya. Atau mungkin coba kita cek dulu sambil mencari apakah ada pertanyaan yang sudah masuk. Nanti jika memang ada pertanyaan boleh langsung raise hand ya bagi Sobat Bi dan juga Datiners yang ada di Zoom meeting. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan nih di kolom chat. Izin tanya, untuk keluarga bumil yang belum ada pada keluarga sasaran kemudian diinput melalui aplikasi Verval atau rekapitulasi data keluarga. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang diperlukan agar data tersebut masuk ke aplikasi LC Meal? Gimana nih, Mas Adnan? Baik, untuk yang sasaran di-input melalui Verval ataupun rekapitulasi data keluarga ini, saat ini kita baru bisa sampai +1 ya. Berarti kalau saat ini kita entry nih hari ini ya, nah itu akan muncul di hari berikutnya, Mbak Husnul ya. Oke, berarti 1 kali 24 jam Ya, baru datanya pokoknya akan masuk. intinya ganti hari itu ya sih. Oke, berganti hari. Di-input hari ini, besok insya Allah dia masuk. Ya. Begitu. Nah ini mungkin nanti kalau memang sudah aplikasinya berjalan lancar, nah ini kemungkinan akan lebih cepat biasanya untuk sinkronisasinya ya antar modul Oke. tersebut. Siap, kemungkinan akan lebih cepat untuk saat ini di 1 kali 24 jam. Jadi sudah berganti hari begitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari Sobat Bi dan juga Datiners yang tergabung di Zoom. Atau Mas Adnan, ada pertanyaan nih. Ini kan V3 ya, versi baru. Padahal sebelumnya kan ada aplikasi yang versi sebelumnya nih. Nah, kan sudah pernah input datanya di situ. Nah, ini kalau untuk yang di V3 ini gimana sih? Kita harus input ulang ya data ibu hamilnya? Atau bagaimana? Mungkin bisa Iya. diceritakan. Baik, terkait data yang sudah di-input baik itu di versi pertama ya, versi 1 maupun versi kedua, nah itu memang kebijakan dari kita nih di pusat harus di-input ulang di versi ketiga. Kenapa harus di-input ulang? Karena kalau kita telaah atau kita cek data hasil inputan di versi sebelumnya itu datanya validitasnya itu rendah, Pak Husnul. Oke. Contohnya tanggal lahir, karena waktu itu kita kan diketik manual ya pakai angka dan strip. Nah itu ada yang seharusnya kemungkinan ya tahun akhirnya itu 1999. Tapi karena dia salah ketik, kepleset mungkin ya jarinya. Jempolnya Akhirnya terlalu besar. jadi dia melenceng ke kanan, jadinya 1900. Nah itu salah satu. Wah, itu masih zaman. Iya, saya belum lahir itu. Ya itu salah satunya kenapa kita harus melakukan input. Satu contoh juga karena kita sudah di versi 3 ini sudah integrasi ya. Nah salah satu yang jadi integrasi adalah nick-nya ya. Karena Betul. di versi sebelumnya itu kita inputnya juga manual juga untuk nick-nya. Jadi kebanyakan itu tidak sesuai nick yang diinputkan dengan data yang sebenarnya. Itu salah satunya yang membuat kita memberikan input ulang untuk di versi ketiganya ini. Nah input ulang ini bisa kita fasilitasi ya
backdate kita sebutnya tadi ya, Mbak Indah sudah sebutkan bahwa dimulai itu dari mulai Januari 2024 sampai saat ini. Seperti itu, Bang Husnul. Oke, berarti maksudnya Baghdad itu si Bumil ini melakukan kunjungan atau ANC di bulan Januari, maka datanya diinput di bulan Januari, begitu ya? Ya, kunjungannya ya, TPK Kunjungannya. menginput data kunjungannya. Misalnya kan dia ada catatan tuh biasanya manualnya ya, catatan ya di kertas maupun kalau memang TPK-nya sudah canggih biasanya dia ada backup datanya tuh ya di Excel maupun di apa. Nah itu ketika kunjungannya di bulan Januari misalnya 21 Januari. Nah itu kita bisa inputkan di aplikasi versi ketiga ini di tanggal tersebut seperti itu. Oke. Kecuali untuk yang Catin Mandiri ya, Catin Mandiri itu tidak kita fasilitasi untuk backdate seperti itu. Oke, berarti ada khusus ya untuk yang Catin Mandiri ini berarti dia hanya bisa untuk yang memang Catin yang baru menikah atau akan menikah ya, akan melakukan pernikahan Ya. pada saat dia mendaftarkan di LCMIL itu. Kalau yang Catin tapi yang versi yang TPK, Nah itu masih bisa sampai Januari itu ya. Oke, Mulai Januari. berarti misalnya sekarang dia sudah bukan Catin lagi, dia sudah menikah, tapi pas di Januari itu dia Catin. Ya. Nah, TPK masih bisa menginputkan Masih bisa. itu. Karena itu biasanya kita perlukan ya untuk data apa sih sinkronisasi dari mulai dia Catin nantinya ya sampai dia hamil sampai dia nanti memiliki baduta. Itu ada apa historinya sih sebenarnya. Kita akan melihat historinya bahwa benar tuh datanya dari mulai dia Catin kita data sampai dia memiliki anak sampai baduta itu, nah itu datanya nanti masuk ke aplikasi Alsimil. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi, Mas Adnan. Kapan implementasinya untuk modul Bumil dan mungkin modul sasaran yang lain? Kan masih ada dua sasaran lagi yang Iya, lain betul. ya. Nah, ini kan di tahun ini kan sudah sisa 2 bulan lagi gitu. Apakah bulan ini kita sosialisasi Bumil, bulan depan kita sosialisasi pasca salin begitu sampai Desember atau gimana nih Mas Adnan? Baik, untuk modul-modul lainnya ya, kalau hal ini Pasca dan Baduta itu akan menyusul Mbak. Tapi ini sesuai progres sebenarnya. Kita juga ada progres, setiap minggunya itu kita lakukan monitoring ya. Dia modulnya sampai mana, apakah sudah sesuai belum input-inputannya. Nah itu kita memang tidak buru-buru untuk melakukan launching atau mengupdate di versi Play Store-nya. Nah untuk yang modul Bumil ini bisa dilakukan setelah cleansing data sebenarnya. Ketika cleansing data sudah selesai di hari Jumat itu ya, kita kan sampai Jumat itu masih bisa input sebenarnya sampai malam ya, malam itu mungkin jam 6. 2359. Jangan, Oh, enggak. itu akan susah juga nanti kita Ya kan masih hari Jumat sampai 2359. takutnya itu akan datanya ketinggalan nantinya. Oke. Kita akan cleansing, nah itu sebaiknya jangan sampai malam-malam banget. Kita idealnya ya kita input itu kan sore biasanya jam kerja ya. Nah, itu kita jam 6 mungkin ya kita bisa fasilitasi. Nah setelah di cleansing besoknya hari Sabtu itu sudah bisa digunakan untuk input data realnya atau data sebenarnya. Ya, ini perlu diperhatikan nih bagi Sobat Bi dan juga teman-teman Datainer semua. Jangan lupa batas waktu untuk uji coba sampai dengan hari Jumat. Nah setelah itu nanti datanya akan di cleansing dan input data asli ya. Jadi jangan coba-coba lagi kalau sudah masuk ke dalam data asli. Oke, coba mungkin ini kali ya, Husnul, untuk admin baik pusat, provinsi maupun sampai kecamatan itu bisa melihat datanya ya. Data hasil inputan oleh TPK itu di siga.bkkbn.go.id. Kalau sebagai admin nanti dia memang bisa by BNBA-nya, BNN address itu nanti ada ketika login sudah masuk. Di situ ada pilihan Alsimil ya, baik itu Catin maupun yang Bumil itu bisa BNBA-nya. Tetapi kalau user biasa atau yang belum sebagai admin itu bisa melalui yang publik ya. Nah itu statistik rutin publik. Nah itu bisa rekapnya aja sih sampai rekap.
Oke, jadi nanti untuk memonitoring Ya, ya hasil inputnya bagi yang memiliki user admin nanti bisa akses sampai dengan data by name by address hasil penginputannya. Nah, untuk yang bukan admin bisa juga melihat mungkin sebagai progres berapa sih yang sudah terinput begitu melalui SIGA public ya, semuanya melalui siga.bkkbn.go.id. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kapan batas waktu untuk input ulang Catin dan Bumil? kalau saat ini kita sambil berjalan ya sebenarnya karena kalau yang chatting kan sudah progresnya sudah lumayan bagus ya, sudah hampir 50% lebih sudah diinputkan melalui aplikasi versi ketiga. Sebaiknya untuk batas ini disesuaikan dengan modulnya ya, modul ya. Karena kalau kita misalnya modul Baduta dia publishnya atau update-nya di November, yang otomatis itu akan menyesuaikan biasanya ya. Tidak serta-merta di akhir November itu atau akhir Desember itu sudah tidak bisa diinput backdate-nya seperti itu. Nanti akan bersurat sih, surat resminya akan menyusul. Oke, biasanya. berarti nanti akan Ya, diinformasikan lebih lanjut ya terkait batas waktunya. Baik, sepertinya masih ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin teman-teman bisa bertanya juga melalui helpdesk. Ada nggak sih helpdesk-nya yang untuk LC Mil ini? ya Mbak Indira. Ada kita kalau dengan provinsi termasuk dengan Datin ya, kita punya grup WhatsApp, mungkin bisa disampaikan di situ. Oke. Dan untuk yang mungkin user seperti Mandiri dan juga TPK, kita ada helpdesk yang linknya sudah kita sediakan di Google Play Store. Oke, ada ya helpdesk-nya ya Sobat Bi dan juga Datiners. Nanti mungkin jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin ada tiba-tiba baru teringat gitu, oh iya ternyata aku punya ini pertanyaan belum tersampaikan, nanti bisa langsung melalui ke helpdesk. Oke, sebagai penutup kita beri kuis dulu sedikit untuk Sobat Bi dan juga Datiners semua. Ada 2 pertanyaan nih. Mas Atan mau kasih pertanyaan untuk Sobat Bi dan Datiners semua? Itu dari Mbak Husnul aja mungkin. Boleh. Oke, teman-teman yang ada di Zoom mungkin nanti bisa langsung raise hand atau open mic ya untuk menjawab. Hadiahnya ada pulsa 50.000. Nanti coba dicek ke bendahara dulu kira-kira bisa naik atau enggak ya gitu. Tapi sementara ini ada pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang, 2 pertanyaan. Siap-siap langsung raise hand. Pertanyaan yang pertama, apakah kepanjangan dari LC Mil? Sobat di Kalsel. Dari BKKBN Kalsel, boleh open mic, open videonya, biar bisa disapa nih oleh teman-teman Prakom Helpdesk LC Mil. Halo? Halo, izin Mbak. Dengaran suaranya Mbak? Ya, Halo. ya halo, agak kecil. Simil elektronik siap nikah siap hamil. Betul nggak? 100. 100. Oke, terima kasih jawabannya betul. Dengan siapa di BKKBN Kalsel dan Tiners Kalsel? Dengan Yuliansa. Dengan Mas Juliansa. Oke, nanti akan dihubungi oleh tim admin ya untuk hadiahnya. Ya, kasih titip sudah salam menjawab. sama Mas Adnan dan Mbak Indira ya. Ada salam. Siap. Ya. Mas Anca, siap. Waalaikumsalam. Semangat input datanya gitu. Semangat ya. Salam Oke. dari Kaltim katanya besok kemarin. Ada pertanyaan, ada yang jawab juga ternyata di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, Datiners dan juga Sobat Bi semua yang tergabung di Zoom, silakan langsung raise hand untuk menjawab pertanyaan ya. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Siap-siap, jadi langsung dijawab dengan open mic. Pertanyaannya, apa saja modul-modul yang tersedia di LC Mil yang sekarang sudah tersedia apa dan yang belum apa? Oke, sudah ada yang raise hand. Dari Maluku. Silakan boleh open mic.
Suaranya nggak masuk. Belum terdengar suaranya. Ya, yang udah ada sekarang ini modul Capin sama modul Bumil. Datin dan Bumil. Yang belum? Yang belum itu sisa eh, Pasca Salin dan apa satu lagi? Aduh, lupa. Aduh, aduh. Modul ini Baduta Duta. Jadi ada berapa modul? 4. Gimana Mas Adnan? Indira? Betul sekali. Mantap. Bos. Dapat TV kan ya? Oh, ini nggak dapat TV. Oke, ini Datiners Maluku. Sobat B. Oke, baik. Nanti boleh dihubungin dengan admin ya untuk hadiahnya. Oke, di terakhir nih Mas Adnan, Indira, boleh kasih semangat dong buat Sobat B atau Datiners terkait LC Mil ini apa nih pesan-pesannya? Pesan-pesannya apa ya? Mungkin ketika kemarin ikut sosialisasi ya sudah diinfokan bahwa kita harus yang pertama TPK-nya harus segera diberikan wilayah penugasan. Satu ya, karena ketika mereka belum memiliki wilayah penugasan atau wilayah kerja, mereka tidak akan bisa masuk atau login ke aplikasi LC Mil versi ketiga. Itu aja sih Mbak. Oke. Dan semangat ya untuk mungkin tadi ya karena harus input dari mulai Januari 2024 sampai saat ini, nah itu mungkin kendalanya cukup besar juga ya karena di beberapa wilayah itu memang ada kendala sinyal ataupun yang lainnya, tapi ketika mereka sudah paham tugas mereka sebagai TPK ataupun admin ya, nah itu bisa diatasi sebenarnya dengan melakukan tadi ya salah satunya catatan manualnya. Nah, jangan lupa juga kami sudah memberikan tiap bulannya ya untuk data-data yang sudah diinputkan di aplikasi Rimil yang data dari bulan itu Tahun lalu aplikasi 2024 ya? lama tapi 2024 kan. Oke. Nah, itu bisa di KKB Drive sudah diberikan linknya untuk masing-masing provinsi. Siap, berarti data-data yang tahun ini yang sudah pernah terinput Ya. di aplikasi yang lama sudah diberikan, nanti bisa dijadikan bahan untuk diinputkan di aplikasi yang baru. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Atan dan juga Mbak Indira hari ini kehadirannya. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan ya terkait LC Mil khususnya untuk modul yang Bumil. Terima kasih Sobat Bi dan juga teman-teman Datinar semua yang sudah join hari ini. Sampai ketemu lagi di Akurasi episode selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media Bi Radio dan juga Pusat Pengendali Data Stunting. Sampai jumpa dan salam akurasi.